dan budaya kita karena terutama kolonialisme dan politik apartheid ya. Tetapi kalau kita hidupkan kembali, insya Allah ini akan menjadi satu jembatan dan tadi benar sekali Pak, kita melihat Syekh Yusuf bukan hanya seorang pejuang tapi juga seorang ulama besar. Bahkan dari pihak Turki kemarin menginginkan kalau bisa ada membuat film malah dari Turki karena Syekh Yusuf ini menyebarkan Islam di Afrika Selatan dan juga tidak hanya di Afrika Selatan, karena 5 tahun di Afrika Selatan, juga di Sri Lanka selama 10 tahun. Jadi sebenarnya seorang tokoh yang luar biasa memberi inspirasi, karena itulah kita ingin menghidupkan dan ini sudah kita daftarkan di UNESCO 400 tahun Syekh Yusuf ini. Sejarah lokal sangat setuju sekali dan bahkan soal sejarah lokal ini sebenarnya sudah banyak buku. Saya minta kepada para dirjen juga mengumpulkan semua buku yang pernah menjadi proyek buku di Pedanka dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang. Kita digitalisasi, kita masukkan di dalam e-book semua gitu. Jadi sekarang sebenarnya banyak buku-buku bagus, tapi karena waktu itu proyek buku, buku itu tidak boleh dijual belikan, jadi buku tersebut mandek. Padahal itu hasil-hasil karya yang bagus sekali. Jadi kita akan tahun ini coba digitalisasi seluruh buku, mungkin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, seluruh buku yang pernah dicetak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena itu banyak sekali buku-buku bagus, termasuk serat-serat suluk, babat-babat, dan lain-lain itu ada, sudah ditransliterasi dan diterjemahkan eh, mengenai kurikulum, pendidikan, pola ajar, saya kira masukan yang bagus. Dan kita juga sudah tadi Ureri soal artefak dengan BRIN, kita sudah meminta kembali artefak itu dan sudah disurati dan akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Lalu terkait dengan film, memang film itu, Bu Meli, ada penurunan setelah demo akhir Agustus itu. Jadi penonton film ke bioskop itu agak drastis turunnya. Jadi kita juga khawatir waktu itu apakah akan kembali. Dan ternyata ya alhamdulillah masih ada penambahan 60.000. Tapi waktu itu cukup pesimis kita mengikuti, hampir bioskop itu kosong setelah demo akhir Agustus. Ya ini juga menjadi catatan karena kita mengikuti dan kita setuju mungkin ada satu pintu untuk beberapa film yang bisa menjadi promosi budaya kita karena dulu seperti film Eat, Pray and Love itu luar biasa menjadi promosi kita di dunia internasional. Bali menjadi tourist destination. Eh, tetapi memang harus ada kerjasama dengan daerah, terutama di daerah kadang-kadang biaya menjadi sangat mahal. Terima kasih juga masukan-masukan yang lain dan eh, terkait yang Pak Boni tadi menyampaikan aturan repatriasi, saya kira ini menjadi catatan yang penting juga karena keris-keris yang ada di Museum Nasional hasil dari repatriasi memang sekarang ini milik pusat gitu. Tapi saya kira di daerah atau keluarga kerabat yang berhak itu boleh dipinjamkan untuk upacara-upacara dan lain. Cuman kita akan buat regulasi aturannya. Eh, lalu terkait dengan Keraton Solo yang terakhir ini, Keraton Solo ini konfliknya memang atau perselisihannya sudah cukup panjang. Jadi yang kami lakukan adalah kemarin ini setelah 40 hari surutnya PB ke-13, kita undang semua pihak, tapi yang datang tentu yang kita engage. Nah, ada pihak yang tidak mau hadir karena dianggap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan salah mengirim undangan. Undangannya inginnya pakai nama rajanya gitu. Padahal rajanya sedang ada dua. Kira-kira begitu ya. Artinya saling mengklaim. Nah, akhirnya saya bilang bahwa kita mengundang kalau dari pemerintah ya atas nama sesuai dengan KTP. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi tentu yang datang yang kita engage dan yang kita tunjuk sebenarnya bukan yang kita tunjuk adalah pelaksana namanya, penanggung jawab karena Keraton Solo mendapatkan hibah dari pemerintah Kota Solo
dari provinsi, kemudian dari APBN. Nah, selama ini menurut keterangan itu penerimanya itu eh, pribadi, ya. Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban, terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan, termasuk yang dari APBN. Oleh karena itu, kita harus menunjuk ya semacam penanggung jawab pelaksana dan kami menunjuk Panembahan Agung Tejo Wulan yang kebetulan juga sebelumnya ikut di sana dan menjadi pihak yang nanti memfasilitasi musyawarah keluarga. Jadi tetap kalau keputusan itu adalah musyawarah di antara keluarga. Beliau termasuk yang salah satu yang senior dan juga kita anggap mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat. Karena kalau tidak ada demikian, saya kira ini akan, dan saya juga sudah melihat kondisi Keraton Solo itu, bangunan-bangunan di belakang itu di luasan 8,5 hektar sebagai cagar budaya nasional itu tidak terawat. Karena ada aksi menggembok, saling menggembok dan lain-lain. Bahkan kita udah membuat museum, revitalisasi museum baru 25%, setelah itu digembok lagi. Jadi belum selesai juga nih ini kan museum. Jadi kita berusaha sebenarnya untuk intervensi karena kalau nanti dianggap membiarkan negara tidak hadir, tapi kita intervensi terutama untuk cagar budayanya gitu, tapi bukan untuk yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang ada eh, dan bekerja sama terkait hal ini dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Surakarta. Saya kira sementara demikian pimpinan dan kami ucapkan terima kasih. Hal-hal lain yang belum terjawab kita akan elaborasi.